Saya rasa saya berada di dalam dunia yang lain. Karena selama ini saya selalu bersama orang yang tua-tua. Sekarang semua orang muda-muda. Amin. Puji Tuhan ya. Saya mau membawa kita di dalam tema SIB, tema BEM, sorry. Saya masih zaman yang lama lagi. Jadi mari kita membuka, dan ini adalah tema BEM untuk term ini. Saya rasa memenangkan, memuridkan, dan mengutus. Saya ambil ayat yang dari Kolose pasal 2 ayat 6 hingga 7. Tapi saya akan membaca sampai ayat 15. Kolose pasal 2 ayat 6 hingga ayat 15. Kamu telah menerima Yesus Kristus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman sebagaimana telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dia berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan keilahian, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga melalui kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh karena pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat utang yang mendakwa kita dengan ketentuan-ketentuan hukum. Itu ditiadakannya dengan memakunya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Saudara-saudara yang kekasih, BEM telah hampir berumur, sebentar lagi kita akan merayakan 100 tahun umur gereja kita. Dan pemimpin telah memilih tema untuk dalam perjalanan yang sudah hampir 100 tahun ini. Mereka merasa kita sudah boleh teguh di dalam iman, telah kuat dan boleh keluar untuk memenangkan, memuridkan, dan mengutus. Dan kita juga percaya bahwa kita semua sudah merasa teguh, kuat di dalam iman. Amin. Mungkin kita tidak dapat lagi seperti yang dikatakan di dalam bacaan kita tadi. Mungkin kita tidak dapat lagi dipengaruhi oleh masa itu adalah filsafat-filsafat yang sedang bermunculan pada masa itu yang mengatakan bahwa tidak mungkin Yesus itu adalah Allah karena Dia lahir di dalam seorang manusia. Ya, jadi
Itulah perdebatan pada masa itu. Dan saya rasa kita pun pada pada masa sekarang ini kita sudah tahu jawaban. Kita sudah tahu siapa Allah yang kita ikuti. Siapa Allah yang kita percaya pada masa ini. Kita tahu bahwa Yesus kita adalah 100% Allah dan juga 100% manusia. Amin. Ya, no question and no doubt about that, right? Nah, puji Tuhan. Tapi seperti yang saya katakan tadi, mungkin generasi tua itu, ya generasi yang selalu yang memang sudah tua sekarang ini, kemungkinan mereka boleh katakan, ya kami sudah dewasa. Tapi masalah generasi terus berganti generasi, ya kan? Dan especially sekarang kamu adalah generasi muda. Saya pernah membuat studi kenapa orang Yahudi berabad-abad, beribu-ribu tahun, let's say lah mungkin lebih daripada 2000 tahun, mereka tetap kuat di dalam iman mereka dan mereka sangat susah diinjili, ya. Dibandingkan dengan, saya ambil konteks Lun Bawang, ya. Generasi Kristen Lun Bawang dengan generasi Yahudi, anak-anak Yahudi dan anak-anak Lun Bawang. Kenapa Yahudi, orang-orang Yahudi masih kuat, tetap kuat dan akan terus kuat? Dan kenapa dalam generasi Lun Bawang baru masuk kepada third generation Christian atau fourth generation atau mungkin fifth sekarang, kenapa sudah lemah? Kenapa sudah tidak sekuat yang first generation dulu? Ya, saya ada studi. So artinya memang ada satu gap, ya, ada satu kekosongan di mana iman Kristen itu tidak terus-menerus diajar. Kita tidak kuat dengan dasar-dasar iman kerohanian kita. Jadi oleh sebab itu saya memilih ayat ini pada pagi hari ini. Saya akan banyak juga menyentuh, mungkin tidak banyak, sedikit tentang dasar iman. Ya, so dengarkan baik-baik. Oke. Kehidupan Kristen itu hampir sama dengan jatuh cinta. Siapa yang sudah berkawin di sini boleh angkat tangan? Oke. Banyak yang belum berkawin, masih muda. Atau ada yang tidak mengaku. Bahaya tuh. Oke. Maksud saya pasti semua orang yang sudah berkawin itu sudah merasa jatuh cinta. Itu sebab mereka berkawin, ya kan? Dan saya rasa juga anak-anak muda yang belum berkawin mungkin sedang in love, ya kan? Ya, kepada dia punya boy atau girlfriend, ya. Kenapa saya tanya yang sudah berkawin? Karena ya pada saat kamu jatuh cinta, itu sesuatu yang sangat seronok, ya. Sesuatu yang wah, Tetapi bila kamu sudah berkawin, let me give you amaran. Tapi ini memang adalah hal-hal yang boleh terjadi, ya. Hal-hal yang boleh terjadi di dalam perkawinan. Jatuh cinta mudah, lepas itu kita berkawin. Tetapi untuk mempertahankan cinta yang di awal itu sampai kita salah seorang meninggalkan kita, seperti Mahathir umur tua sudah, ya, dia masih tetap dengan Datin siapa nama istri dia? Bukan Rosma. Nanti salah pasangan pula. Jadi puji Tuhan lah mereka masih bersatu, ya. Jadi untuk mempertahankan perkawinan itu, kasih atau cinta itu tadi perlu go deeper, perlu sangat mendalam, ya.
Dan yang boleh membuat dia sangat mendalam itu adalah memang banyak hal ya, banyak perkara yang boleh membuat dia banyak hal, banyak teori yang boleh buat dia menjadi semakin dalam. Jadi masalah atau pergumulan cinta yang kita alami pertama kali, adakah kita mampu untuk mempertahankan? Demikian juga dengan kehidupan Kristen. Kehidupan Kristen, kita jatuh cinta dengan Kristus, kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi adakah hanya sampai sedemikian? Ya, dan sudah dibaptis, sudah oke, saya sudah selamat, sudah. Ya, kami menginjil dulu di Kuching. Kami berada di Kuching tahun 2021 sampai 2005. Kami membuka gereja, memulakan gereja bahasa Malaysia untuk Methodist di Ellis Road sana, Trinity Methodist. Dan kami setia menginjil 2 kali 1 minggu kami menginjil. Dan bila kami menginjil, saya ikut menginjil, saya sendiri terlibat. Saya kata, kamu sudah masukkah? Sudah pastor? Kami udah register dah. Kamu register mana? Tuh di kuburan yang mereka kata sudah register di kuburan. Hah? Saya bingung karena saya tidak pernah ada konteks orang itu jadi Kristen supaya dapat register ada kuburan. Jadi dia kalau mati tak perlu risau lagi untuk cari kuburan karena sudah ada register, dia sudah pasti akan dikubur di sana. Dah pastor, kami dah register dah. Register di mana? Oh, kuburan ada di tak tahu di mana kuburan yang disebut. Dah register di kuburan sana. Saya cakap, kamu register untuk kuburan. Jadi saya agak bingung ya. Nah, saudara-saudara, karena bagi pemahaman, saya rasa banyak juga mungkin kita ada background yang seperti itu dulu. Dimana bila kita sudah masuk Kristen, sudah dibaptis, dah habis sudah urusan kita dengan Yesus. Ya, masuk gereja, tak masuk gereja kita sudah selamat. Ya, banyak yang berpikir sedemikian. Dan supaya mereka terus boleh yakin masuk surga. So setiap tanggal 25 Desember atau setiap hari Paskah akan datang ke gereja minta ampun dan ambil roti kudus. Ya, supaya license itu tidak hangus. Ya, tidak expired. Jadi sebenarnya saudara, kekristenan tidaklah sedemikian. So mari kita mendalami firman Tuhan ini, apa yang dia maksudkan. Supaya kita kuat di dalam iman kita, kita boleh memenangkan, kita boleh mengutus, apalagi kita boleh memuridkan. Ya. Dalam ayat 6. Oke, first dalam ayat 6. Saya ambil ayat 6 yang mengatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi poin saya yang pertama ialah mengenali identitas dalam Kristus. Saya rasa kita semua tidak ada masalah dalam hal ini. Kita menjadi orang Kristen setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, itulah kita. Itulah identitas kita yang kita bawa 24 jam. Kita adalah orang Kristen, kita adalah pengikut Yesus. Kita sudah dicop dengan Roh Kudus, kita sudah dimeterai oleh Roh Kudus waktu kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya, seperti ayat dalam kalau kita buat ayat ini dalam ayat yang sederhana, kita boleh katakan seperti mana kita sudah menerima Yesus, tetap berjalan dalam Yesus dan hidup seperti orang Kristen. Jadi maksudnya kita menjadi orang Kristen itu bukan hanya di gereja. Kita praise and worship hebat-hebat bukan hanya di dalam gereja. Tetapi kita membawa penyembahan yang kita rasa di sini tadi keluar dalam kehidupan kita. Ya, jadi kita menjadi orang Kristen 24 jam. Entahkah kita itu di dalam meeting, di dalam supermarket, di market daging, market ayam, market ikan, di mana saja kita berada, kita tetap orang Kristen. Kalau di pub juga orang Kristen.
Nadoynya wai. Nadoy gi Kristiannya anti dapat dia. Ya. Jadi kadang-kadang kita susah untuk membawa identitas ini. Kalau kita masuk tempat-tempat yang memang bukan Kristus tak boleh masuk, Yesus tak boleh masuk, ya. Ya, bukan berarti Yesus tidak sayang mereka orang-orang di dalam sana, ya. Tetapi untuk menjadi kesaksian bagi Tuhan, membawa kesaksian nama Yesus itu mungkin agak terbatas, limited, ya. Kalau kita boleh mempertahankan diri, kamu sendiri sudah berada di sana, orang sudah boleh question, dia ini Kristen enggak, ya kan? Jadi hal-hal seperti itu. Memang ini banyak argumen. Pernah seorang kawan kami dari sekolah teologi, dia pergi menginjil orang-orang yang di dalam pub. Dan banyak juga dia bawa orang-orang keluar dari pub itu dan masuk gereja. Tapi memang harus ada karunia yang daripada Tuhan sendiri, dan Tuhan sendiri yang menyuruh kamu untuk masuk ke dalam sana, ya. Kalau tidak kuat nanti digigit singa, ya. Macam Daniel kan, macam Daniel. Kalau Daniel tidak kuat pasti dia kena makan singa sudah, ya kan. Nah, jadi maksudnya kita di dalam Kristen ini, di dalam Yesus, menjadi pengikut Yesus, kita hidup di dalam Dia, berarti kita bersatu dengan Dia. Seperti Galatia 2 ayat 28. Saya sudah disalibkan bersama Kristus, ya. Hidupku bukannya aku lagi, tetapi Yesus yang hidup di dalam aku, kata firman Tuhan. Jadi oleh sebab itu, pertama inilah identitas kita. Kita harus yakin dan pasti and have a deep conviction tentang kita ini adalah orang Kristen. Kita adalah pengikut Yesus. Kita adalah anak-anak Tuhan. So kemana kita pergi, bawa nama itu. Dan memang itu tak boleh dikikis lagi di dalam kita. Ya, tak boleh dibuang, tak boleh di laser pun keluarkan itu. Identitas itu tak ada lagi, ya. Kalau kamu bertatu, tatu di sini I am for Jesus atau I belong to Jesus, itu boleh di laser tuh keluar, ya. Kalau di laser habis tuh tatu tuh boleh hilang. Tapi kalau sudah dicop oleh Roh Kudus, macam mana pun kena laser, ya. Tak dapat, ya. Jadi itulah identitas kita. So we have to know our identity in Christ, ya. Yang kedua, hendaklah hidupmu, belum yang kedua, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. So kita harus tetap di dalam Dia karena menurut ayat, kalau dalam bahasa Inggris dia sangat jelas, ya. Karena kata live, ya, saya sudah hapus dia punya English verse, ya. Maksudnya continue to, masih ada. Continue to live your life in Him. Jadi di sini adalah kata ini adalah present tense. So maksud present tense itu adalah proses yang sedang going on, ya, ongoing proses yang terus menerus, tidak putus, itu maksud dia, ya. Jadi kita berjalan bersama Kristus itu bukan kadang-kadang kita melompat, kadang-kadang kita lari, atau terbang, tidak, tapi berjalan steadily, ya. Tetap tegap, step by step, dengan effort untuk progress towards the goal. Kita berjalan dengan keyakinan, dengan mantap berjalan, ya. Tidak ada shortcut menjadi orang Kristen, ya. Kita berjalan menuju goal yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita, ya. Jadi kita terus berjalan dengan direction yang Tuhan tentukan kepada kita. Karena kita pasti akan ke sana. Jadi saudara yang kekasih, bila kita sudah menyadari identitas kita di dalam Kristus, jadi apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita desire atau inginkan, atau apapun yang kita kata, atau semua keputusan, dan di dalam semua interaksi-interaksi kita, perhubungan, pergaulan kita melakukannya di dalam Dia. Dengan kepekaan, we are aware,
dengan kita ada di dalam Kristus. Amin. Jadi janganlah kita senang dipengaruhi oleh dunia, ya. Bila kita berkawan dengan orang gereja, wah kita memang holy ya. Tapi bila sudah kawan kita bukan orang gereja, kita sudah lollipop, ya. Jadi bukan lagi holy, lollipop sudah, ya. Oke. So kita haruslah tegap dalam pengarap kita. Amin. Ya, tegap dalam pengarap ya. Yang kedua, bertumbuh dalam Kristus. Berakar, dibangun, diteguhkan di dalam Dia. Ya. Gambaran pokok dipakai di sini menunjukkan akar yang masuk ke dalam tanah untuk mendapatkan nutrien untuk membuat pokok itu bertambah kuat. Ya, teguh dalam iman. Dalam konteks ini berbicara tentang ajaran sesat yang merajalela pada abad pertama. Ya, jadi kita teguh dalam doktrin. Kita harus teguh memiliki belajar doktrin yang benar tentang firman Tuhan. Kita dibangun dengan iman yang kuat, ya, dengan right doktrin atau doktrin yang benar. Dalam ayat 8, jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat kosong. Saya tidak tahu kalau kamu diserang ya oleh saudara seiman, bukan saudara seiman, saudara sejiran ya. Saudara sejiran. Dia katakan, kamu tahukah Alkitab kamu itu palsu? Kamu tahukah Yesus itu tidak disalib? Yesus itu tidak bangkit. Ya, Yesus itu tidak mati. Nah, dapatkah kamu jawab? Nah, itu adalah dasar-dasar iman yang harus kita tahu. Jadi kita harus mengenali dasar iman kita. Nah, sekarang saya mau cek dasar iman kamu. Kalau saya pergi kemana-mana, gereja mecet sekalipun, memang saya akan selalu bawa termometer iman. Ya, so this is one of my thermometer. Dasar iman, I think slide nomor berapa sudah nih? Next slide. Sesudah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menerima Roh Kudus, ya. Kita menerima Roh Kudus. Menerima Roh Kudus dalam bahasa yang biasa kita dengar, dibaptis dengan Roh Kudus. Dibaptis dengan Roh Kudus berarti, dengar sini semua, dibaptis dengan Roh Kudus berarti kamu menerima Roh Kudus dalam hati kamu. Waktu kamu menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi Roh Kudus, Roh Tuhan masuk di dalam kamu dan seal dan memeteraikan ya kamu menjadi pengikut Yesus. Itu sebabnya kita ini menjadi orang Kristen bukan dengan cukup membaca ayat dua ayat saja dari firman Tuhan. Oke, saudara, kamu baca Yohanes 3:16. Yohanes 14 ayat 6. Setelah kamu baca, sah kamu jadi pengikut Kristen. Pengikut Yesus. Macam tu kah? Kamu baca 2 ayat kalimat syahadat? Bukan. 2 kamu sudah boleh sah menjadi Kristen? No. Kita menjadi Kristen bukan karena hal-hal yang lahiriah, hal-hal yang hanya fisikal, hal-hal yang hanya luaran. Tetapi kita menjadi Kristen karena Roh Kudus yang ada di dalam setiap hati kita. Yang di-seal, yang dimeterai oleh Tuhan sendiri. Dia memberi kita rohnya. Itulah baptisan. Ya. Jadi setelah kita menerima Roh Kudus, apakah Roh Kudus itu datang dan pergi? Kau datang dan pergi sesuka hatimu. Kadang engkau ada di sini, kadang engkau ada di sana.
Macam tuh? Tidak. Ya. Dan waktu kita menerima Tuhan sebagai juru selamat kita, ada 3 hal yang terjadi dalam hidup kita. Kita menerima Roh Kudus Tuhan, kita diberi pengampunan, kita dibebaskan dari pengaruh dosa dan akibat dosa. Ya, itu bila kita sudah menerima Tuhan Yesus. Nah, oke, satu pertanyaan. Bila kamu jumpa Tuhan Yesus pada hari ini, adakah kamu dengan sangat yakin boleh bersama Dia di dalam kerajaan surga? Siapa yang katakan yakin, angkat tangan. Siapa yang percaya bahwa bila kamu berjumpa Yesus, kamu pasti masuk surga, angkat tangan. Yakin sungguh. Kenapa begitu yakin? Harus yakin. Kenapa kamu yakin? Saya boleh dapat satu jawaban. Kenapa kamu begitu yakin? Bukan kadang-kadang, tiap hari berdosa. Ya kan? Betul kan? Saya hari ini minta ampun, besok dosa lagi. Hah? So macam mana? Karena dosa no place in heaven. Kamu kalau ada dosa dalam diri memang tak boleh masuk surga punya. Masih yakinkah? Mengapa? Berikan saya jawaban. Kasih karunia. Oke, mari semua kita masuk Kristen karena ada kasih karunia dalam Kristen. Yesus mati bagi dosa. Kalau kamu bertobat, garanti Tuhan Yesus ampuni karena Yesus sangat mengasihi. Oke, pastor, I will do that every 25 December. Saya akan datang mengaku dosa. Atau kalau tak dapat datang 25 Desember, saya akan datang tiap hari Paskah. Karena Tuhan Yesus Maha Kasih mah. Karena ada kasih karunia mah. Betulkah? So how? 1 kali 1 tahun masuk gereja pun tidak apa-apa. 25 Desember kalau tak dapat 25 hari Easter. Kalau tak dapat hari Easter 25, memang datang gereja minta ampun. Dan sekali setahun pun ambil roti kudus supaya dosa saya diampuni. Macam mana? Boleh? Boleh macam tu? Adakah kehidupan Kristen cukup datang ke gereja 1 kali 1 tahun? Tidak juga. Bukankah Yesus ada kasih karunia? Bukankah Yesus sudah menebus dosa kita 1 kali saja? Next slide. Slide kita tak mau pindah. Ini memang kerja iblis punya. Dia tidak mau kamu paham. Karena ini adalah hal yang sangat kritikal dalam kehidupan Kristen. Ya, karena bila kamu tidak memahami karya Kristus, pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan Kristen, kamu bingung. Kalau orang attack kamu dengan hal-hal yang seperti itu, kamu tak dapat jawab. Dan kemudian dia akan terus bagi dia punya doktrin dengan kamu. Dan kamu katakan, betul juga, orang Kristen ini tak betul punya orang. Dan akhirnya kamu katakan Kristen tak betul. Padahal kamu sendiri yang tak paham-paham. Ya, semalam kami belajar di guru-guru sekolah minggu belajar. Saya kata, orang Kristen ini tahu tak macam ini? Bukan orang Kristen lah, anak-anak muda karena kami bercakap pasal teenager. Sayang saya tidak bawa handphone saya yang iPhone 15. Karena masih di kedai. Anak-anak kecil seperti mendapat iPhone 15. Karena apa? Mereka memiliki sesuatu yang sangat bernilai. Tapi mereka buang saja karena mereka tak tahu guna, fungsi dan nilai benda yang ada pada mereka. So macam itulah kebanyakan kita orang Kristen. Kita puji Tuhan lah, most of you say yakin masuk surga. Tak tahu pangkal ujung. Yang penting kamu sure masuk surga. Okay lah, never mind lah. Pastor keep quiet saja. Tapi ini adalah perlu kepada setiap kita. Itu sebab kita gagal untuk melatih generasi yang terus. Itu sebab generasi kita yang
3, 4, 5 ini hampir sudah menuju jurang karena tak ada solid teaching kepada dasar iman Kristen. Oke, next slide. Oke, bagus, sudah berpindah. Next slide, yang satu lagi. Oke. Sekarang saya mau kamu lihat bahwa sejak kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, surga itu adalah 100%, ya. Surga itu adalah garansi karena Yesus sudah mati bagi dosa kita, dosa lama, dosa sekarang dan dosa akan datang. Nah, kamu sekarang muda-mudi berapa umur? Mungkin 23, 24, 25, mungkin ada 27, ya. Dan berapa tahun lagi kamu akan hidup? Mungkin kamu akan hidup seperti Mahathir sampai 97. Berapa dia sekarang? Anyway, dia 90 lebih. Kalau kamu hidup lagi berapa puluh tahun akan datang, berapa banyak dosa lagi kamu akan buat. Betul? Tapi Yesus sudah mati bagi dosa masa depan itu. Karena apa? Karena kamu tadi ada Roh Kudus yang menjadi jaminan. Please read dalam, adakah ayat di sana? Oke, ya ada. Efesus pasal 1 ayat 13. Efesus 1 ayat 13 hingga 14. Dan juga 2 Korintus 1 ayat 21 dan 22. Roh Kudus sebagai jaminan untuk apa yang kamu akan dapat di masa depan. Apa yang kamu akan dapat masa depan? Surga. Garansi surga, dan hanya orang Kristen saja yang boleh mengatakan saya pasti masuk surga. Sedangkan orang lain katakan insya Allah. Ya. Tapi hanya kita yang mengatakan 100% karena pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Dia melakukan pembenaran, dia melakukan sanctification, pengudusan. Ya, dia melakukan itu dalam kehidupan kita. Jadi itu yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam kita. Oke, saya tanya kamu. Pernahkah kamu merancang? Oh, pastor lepas sembahyang nih kan, saya mau accident Adakah? Ada yang, pastor saya mau ada masalah lah. Lama sudah saya tak ada masalah. Saya mau ada masalah. Ada yang mau cakap macam tu? Tak ada. Kenapa? Kenapa kita tidak merancang untuk ada accident atau masalah? Karena kita tidak suka. Kita tidak suka hal-hal yang buruk terjadi pada kita. Begitu juga Roh Kudus yang ada dalam kita. Roh Tuhan yang ada di dalam kita, dia tidak akan pernah merancang untuk berdosa. Dan bila karena kamu masih hidup dalam daging, coba cubit kawan sebelah, masih sakitkah dia kalau dicubit? Kalau dia masih sakit, itu berarti dia manusia. Kalau dia tidak sakit, jangan-jangan dia sudah jadi malaikat. Kalau kamu cubit, dia tidak sakit, mungkin dia sudah jadi malaikat. Nah, karena kita semua ini manusia, kita ini masih boleh jatuh dalam dosa, ya. Kita boleh terjerumus, terpengaruh dalam dosa. Tapi karena ada Roh Kudus, dengar sini semua. Tapi karena ada Roh Kudus di dalam kita, Roh Kudus itu melakukan kerja dia dalam hati orang percaya. Hei, kamu berdosa. Hei, bertobat. Sampai kamu bangkit dan bertobat. Kamu tidak akan tenang dalam dosa. Kamu tidak akan tidur di dalam dosa kamu. Pasti kamu kata, oh Tuhan, aku sudah berdosa. Pasti nangis-nangis datang di kaki salib Tuhan. Tapi kalau kamu enjoy buat dosa, senang buat dosa, masih ada pertanyaan besar. Adakah kamu sudah ada Roh Kudus dalam hati kamu? Cek. Kalau kami masih enjoy buat dosa, tidak ada rasa apa-apa bersalah. Adakah saya ini sudah ikut Tuhan Yesus, sudah ada Yesus dalam hati atau belum? Ya, kalau tidak, bagus terima Tuhan Yesus hari ini. Amin. Oke, bagus, semua terima Yesus. Oke, dan yang kedua, thank you very much. Dalam perjalanan ke surga, kita bukannya hanya sekali terima Yesus, dibaptis sudah done. Oh, I'm done with you Jesus. Now my name is listed in heaven. Sekarang saya boleh ongkang kaki jadi orang Kristen. No.
Ya, you can enjoy the journey going to heaven. Amin. Kamu dapat merasakan pegang tangan Tuhan itu. Dia pimpin kamu. Dia katakan, Pastor Lade belok kiri sedikit 2 kaki, dua langkah. Karena depan kamu ada lubang. Oh, saya akan ke kiri 2 langkah supaya tidak masuk lubang. Kita boleh berjalan sedemikian dengan Tuhan. But make sure kamu punya connection dengan Tuhan lancar. Jangan ada short kamu punya wire. Ini kalau wire ada short, tak dengar kamu suara saya nih. Jadi pastikan hubungan kita lancar dengan Tuhan. Kita boleh rasakan. Dia boleh memimpin kita step by step. Ya, dalam perjalanan kehidupan kita. Dalam kita membuat keputusan. Dalam kita bergaul. Dalam apa saja. Ya, kita boleh merasakan pimpinan Tuhan. And we can, kadang-kadang kamu tahukah, pernahkah kamu merasa bahwa kadang-kadang kamu play hide and seek dengan Tuhan? Kadang-kadang kamu cari Tuhan, Tuhan mana kamu, macam kamu ini tidak ada. Kamu sudah lari kah? Kamu sudah hilang kah? Kadang-kadang kita tidak rasa jumpa dia. Tapi kadang-kadang dia buat kita, surprise, I'm here. Dia kata, pernah? Yes, sangat enjoy berjalan bersama Tuhan. Tapi walaupun kadang-kadang kita tidak jumpa dia karena dia masih bersembunyi kan. We can play hide and seek. Kita tidak jumpa dia tapi kita beriman. Seperti anak yang play hide and seek dengan ibu bapak dia. Dia tahu bapak dia pasti ada di sana cuma belum jumpa. Jadi kemudian surprise, I'm here. You know? Dan dia bawa lagi hadiah-hadiah kepada kita. Amin. So kepada kamu yang belum merasa enjoy berjalan bersama Tuhan. Get connected. Get your relationship right with the Lord. Ya, perbaiki hubungan dengan Tuhan. Punya 2 arah hubungan dengan Tuhan. Saya tanya kamu yang berkawin. Kalau suami saja cakap dalam 1 tahun ini. Dapatkah perkawinan kamu kekal? Kenapa istri saya ini diam saja ya kan? Mungkin dia sudah bercakap dengan orang lain kah? Nih. Mula curiga dah. So pasti hubungan itu retak kalau tidak ada komunikasi 2 arah. Husband cakap, wife jawab. Ya, ada komunikasi 2 arah dan kalau ada masalah berbincang itu baru berjalan dengan baik. Jadi kita juga kalau hanya Tuhan dia cakap dengan kita cakap dengan dia, itu pun tidak betul. Dan kalau kita saja yang cakap berdoa rajin tapi tak pernah baca firman, itu pun tak betul, ya. Nah, sekarang on the way to heaven tadi ya, dalam perjalanan ke surga. Saya mau kamu banding ya. Really take note on these two letters Efesus dengan Kolose. Take note. Coba kamu tengok dia punya isi. Banding dia punya isi. Samakah? Sama kan? Oke, 1 dikatakan penuh dengan Roh Kudus, 1 penuh dengan firman. Amin. Dapat lihat? Yakin? Mata kamu tak kabur? Ya, saya mau kamu betul-betul tahu ya, apa arti dipenuhi dengan Roh Kudus dan apa arti dipenuhi dengan firman. 2 perkara ini tak boleh satu tak ada. Di sini perintah. Tadi dibaptis dengan sini dibaptis dengan Roh Kudus 1 kali. Tapi dipenuhi dengan Roh Kudus is a continuous things. Ya, continuous, terus menerus, berjalan terus menerus. Ya, sekali Roh Kudus masuk dalam kamu dia tidak keluar. Bukan berarti hari ini saya kepenuhan Roh Kudus. Roh Kudus baru datang dengan saya. No. Dan ada juga, Roh Kudus ada di sana. Mari kita pergi, ada Roh Kudus di sana. Hah? Roh Kudus di mana? Roh Kudus di mana? Dalam hati kamu, Roh Kudus tuh. Dia tidak lari. Dia ada di sana. Tapi kenapa kamu tidak tahu dia ada di sana, Leh? Karena kamu tak pernah berkomunikasi dengan dia. Karena kamu tak pernah taat dengan dia. Karena kamu tak pernah membiarkan dia menguasai kamu, mengurapi kamu, memenuhi kamu.
hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Be filled by the Holy Spirit. Artinya dikuasai, dikontrol, diajar, dipimpin oleh Roh Kudus. Dengar sini semua. Bukan hanya gereja karismatik yang boleh mengalami kuasa Roh Kudus. Tapi semua orang Kristen boleh mengalami kuasa Roh Kudus. Boleh merasai kepenuhan Roh Kudus. Tapi bukan kemenuhan Roh Kudus kamu hanya bercakap bahasa lidah. Dan kemudian di jalan kamu berbahasa asing. Berbahasa apakah entah tahulah. Maksudnya hanya pada saat kamu berbahasa lidah saja kamu kepenuhan roh. Lepas bahasa roh habis, Roh Kudus pun keluar. Tidak. Ya. Roh Kudus itu senantiasa ada di kamu. Dan tanda dipenuhi roh bukan hanya berbahasa lidah. Tapi tengok. Bernyanyi mazmur, menyanyi puji-pujian, nyanyian rohani, sampai ke pasal 6. Tengok ayat sana. Dipenuhi Roh Kudus dari pasal 5 sampai pasal 6 ayat 1 hingga 20. Itu dipenuhi Roh Kudus. Taat kepada Tuhan. Children taat kepada ibu bapak. Suami menghormati istri. Mengasihi istri, istri menghormati suami, hamba menghormati master, master menghormati hamba. Itu semua dipenuhi Roh Kudus. Dan kamu juga lihat di dalam Kolose, bagaimana kalau firman memenuhi kamu. Kamu juga akan penuh dengan segala pujian. Ya, kamu juga akan mengajar dengan hikmat, nyanyian syukur pujian, ya nyanyian rohani dan juga semua ketaatan-ketaatan itu datang, ya. Itu. Nah, apa yang saya mau katakan di sini adalah bila kamu dipenuhi Roh Kudus, kamu harus taat dengan Roh Kudus kan? So apa yang kamu mau taat kalau firman tak ada di dalam kamu? Taat dengan Roh Kudus artinya taat kepada firman. Berarti firman harus ada di dalam kamu supaya kamu dapat menunjukkan ketaatan kepada firman. Kamu ikut apa yang firman katakan. Next slide. Kalau kamu hanya penuh dengan Roh Kudus, tidak ada kalau kamu hanya penuh dengan Roh Kudus tapi tidak ada firman Tuhan, kamu boleh jatuh kepada ajaran sesat. Itulah saya banyak melihat. Wah, dia kepenuhan Roh Kudus. Akhirnya dia kata, saya bagi kamu Roh Kudus. Puh, dia bagi kamu Roh Kudus. Betul meh? Kamu boleh dapat Roh Kudus dari manusia? Roh Kudus datang dari mana? Tuhan lah. Takkan dia, puh, saya bagi kamu Roh Kudus. Akhirnya kamu pun kepenuhan Roh Kudus, kamu pun akhirnya macam bomoh sudah kamu. Nah, itu adalah Roh Kudus tanpa firman. Roh Kudus tidak dipimpin oleh firman. Bukan Roh Kudus yang tidak dipimpin, tapi kamu yang mengatakan penuh dengan Roh Kudus tapi tidak ada firman, akhirnya jatuh kepada false teaching. Dan firman tanpa Roh Kudus, ingat tuh baca tuh sana. Firman tanpa Roh Kudus akhirnya juga menjadi hanya head knowledge. Kekristenan yang kering, tidak ada kehidupan. Akhirnya menjadi legalistik. Kamu, yang penting saya rajin ke gereja. Yang penting saya rajin pelayanan. Yang penting saya rajin buat pelayanan untuk Tuhan. Tapi tak ada hati, tak ada kerja Roh Kudus dalam hati kamu. Itu pun hasilnya kosong. Jadi mari kita, kalau kita katakan, saya mau dikuasai oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus. Jangan tinggalkan ini. Ini sebagai guide, ini sebagai pimpinan kita untuk mengikut Tuhan. Ya, enjoy perjalanan kita ke surga bersama Tuhan. Dan yang terakhir adalah penuhi hati penuh dengan pengucapan syukur. Jadi limpahlah dengan syukur. Orang Kristen yang mempunyai kehidupan Kristus di dalam dia selalu mempunyai damai sejahtera. Selalu mempunyai lagu-lagu rohani di dalam mulutnya, mempunyai pengucapan syukur, ya.
Tapi inilah target setan yang paling ampuh untuk mencuri damai sejahtera kamu. Karena bila dia sudah curi damai sejahtera kamu dan kamu sudah kehilangan damai sejahtera, 10 pintu untuk iblis memang masuk punya. Ya, so jangan biarkan iblis curi damai sejahtera. Katakan dengan orang sebelah, jangan biarkan iblis curi damai sejahtera kamu. Marilah kita penuh dengan firman Tuhan. Jadi jagalah doktrin kita. Ya, kita pasti masuk surga karena Roh Kudus menjadi jaminan. Tapi Roh Kudus itu bukan hanya diam di sana, tapi kita biar dia untuk menguasai kita. Kita patuh baca firman Tuhan, baca firman Tuhan. Kalau kamu mau penuh dengan Roh Kudus, baca firman. Saya percaya kamu akan penuh dengan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur hari ini untuk firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami jangan melalaikan pimpinan Roh Kudus dan melalaikan membaca firman-Mu Bapa. Karena itu adalah sumber kekuatan kami di dalam Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.